Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membawakan kisah menarik dari kerajaan di Nusantara. Kerajaan ini bernama Kerajaan Singhasari. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1222 Masehi dan runtuh pada tahun 1292 Masehi. Di video kali ini kita akan membahas berdirinya Kerajaan Singhasari. Kerajaan Singhasari adalah kerajaan yang didirikan oleh tokoh yang bernama Ken Arok. Sebelum Ken Arok mendirikan Kerajaan Singhasari, Ken Arok hanyalah perampok. Tak hanya merampok, Ken Arok pun gemar melakukan hal buruk lainnya seperti membunuh dan juga berjudi. Tetapi pada suatu ketika Ken Arok bertemu dengan Brahmana di kerajaan Tumapel. Brahmana tersebut bernama Brahmana Loh Gawe. Ketika Brahmana melihat Ken Arok pada waktu itu, Brahmana Loh Gawe pun yakin bahwa Ken Arok akan dapat menjadi ksatria yang tangguh dan juga bijaksana. Brahmana Loh Gawe pun tanpa berlama-lama langsung membawa Ken Arok ke kerajaan Tumapel. Di kerajaan Tumapel, akhirnya Brahmana Loh Gawe dan Ken Arok dapat bertemu dengan sang raja Tumapel. Raja ini bernama Raja Tunggul Ametung. Ketika Brahmana Loh Gawe dan Ken Arok bertemu dengan Raja Tunggul Ametung, Brahmana Loh Gawe pun mengatakan, "Ini dia. Dia adalah orang yang saya sangat percayai akan dapat menjadi ksatria yang tangguh, kuat, dan juga bijaksana untuk kerajaan ini." Melihat Brahmana Loh Gawe begitu serius mengatakannya, Raja Tunggul Ametung pun menyetujui permintaan dari Brahmana Loh Gawe. Dan dia menjadikan Ken Arok sebagai ksatria di kerajaan Tumapel. Tak lama kemudian, Ken Arok pun menjadi ksatria di kerajaan Tumapel. Waktu Ken Arok sedang berkeliling, Ken Arok pun bertemu dengan wanita cantik. Wanita cantik itu bernama Ken Dedes. Ken Dedes ini adalah istri dari Raja Tunggul Ametung. Tetapi Ken Arok tidak bisa membohongi perasaannya dan mengakui bahwa ia cinta dengan Ken Dedes. Tak lama kemudian Ken Arok pun mencari cara untuk menjadikan Ken Dedes sebagai istrinya. Ken Arok pun izin untuk pulang ke kampung halamannya. Saat di kampung halamannya, Ken Arok pun bertanya kepada ayahnya, apakah ada orang yang dapat membuat pusaka? Ayahnya pun menjawab bahwa ada orang yang dapat membuat pusaka tak jauh dari rumahnya. Keesokan harinya pun, Ken Arok bergegas untuk menemui orang yang dapat membuat pusaka. Orang tersebut bernama Empu Gandring. Ketika Ken Arok dapat menemui Empu Gandring, ia langsung menginginkan Empu Gandring untuk membuat pusaka. Dan Ken Arok pun memberi waktu 5 bulan saja. Tetapi Empu Gandring yang mendengar waktu yang diberikan oleh Ken Arok, Empu Gandring merasa 5 bulan tidaklah cukup untuk membuat
pusaka. Empu Gandring pun meminta waktu 1 tahun. Tetapi Ken Arok pun berkata, bagaimanapun caranya, buatkanlah saya pusaka dalam waktu 5 bulan. Setelah mengatakan hal tersebut, Ken Arok pun kembali ke istana kerajaan Tumapel. Setelah 5 bulan berlalu, Ken Arok pun mengambil kembali pusaka yang ia pesan kepada Empu Gandring. Tetapi benar saja, waktu ia kembali untuk mengambil pusaka yang ia pesan, Empu Gandring pun tidak memberikannya karena pusaka itu belum sepenuhnya jadi. Tetapi Ken Arok pun tetap memaksa dan ia pun membunuh Empu Gandring dengan keris yang dia pesan. Keris ini akhirnya dikutuk oleh Empu Gandring agar memakan 7 korban jiwa. Tak lama kemudian, Ken Arok pun kembali ke kerajaan Tumapel dengan membawa pusaka dari Empu Gandring. Beberapa waktu kemudian, teman dari Ken Arok pun menyadari bahwa Ken Arok mempunyai pusaka yang bagus. Teman itu bernama Kebo Ijo. Kebo Ijo pun meminta agar Ken Arok dapat meminjamkan pusaka dari Ken Arok tersebut. Ken Arok pun meminjamkan pusaka tersebut. Dan waktu Kebo Ijo dapat pusaka dari Ken Arok, dia pun pamer kepada teman-temannya bahwa itu adalah pusaka miliknya. Tak lama kemudian dikembalikanlah pusaka itu kepada Ken Arok. Rencana jahat Ken Arok pun dimulai untuk mendapatkan istri dari Raja Tunggul Ametung. Di malam harinya, Ken Arok menuju ke kamar Raja Tunggul Ametung secara diam-diam dan membunuh Raja Tunggul Ametung yang sedang tertidur. Dengan itu, dia pun menikahi Ken Dedes dan akhirnya dia diangkat menjadi raja dari kerajaan Tumapel. Beberapa waktu telah berlalu. Ada beberapa Brahmana yang datang kepada Ken Arok untuk meminta pertolongannya. Karena pada saat itu, raja dari kerajaan Kediri meminta agar dia disembah sebagai dewa. Brahmana yang tak setuju akan hal tersebut, ia meminta pertolongan kepada Ken Arok untuk memerangi raja dari kerajaan Kediri. Ken Arok pun menyetujui permintaan dari para Brahmana tersebut. Dan akhirnya terjadilah peperangan antara kerajaan Tumapel dan juga kerajaan Kediri. Peperangan ini dimenangkan oleh Ken Arok yang memimpin kerajaan Tumapel. Secara langsung, Ken Arok pun diangkat menjadi raja dari kerajaan Kediri dan juga kerajaan Tumapel. Dan Ken Arok pun menggabungkan kedua wilayah tersebut dan mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Singhasari. Begitulah cerita di mana berdirinya Kerajaan Singhasari. Kalau kalian suka, jangan lupa like, follow, share, dan like, follow, share.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.